Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh rasa kehusyuan. Salawat berserta salam tidak pula kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita banyak hidayah, yang telah membuat kita menjadi lebih banyak, lebih maju, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan ceramah tentang judul tentang kewajiban puasa Ramadan dan hikmahnya. Para siswa SDNBJ 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang telah kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang apabila kita melakukan segala amal perbuatan baik, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bulan suci yang insya Allah kita dapat menjalankannya dengan rasa khusyuk. Mumpung kita masih ada umur, karena tidak ada jaminan untuk tahun depan kita dapat mengikuti atau melaksanakan ibadah puasa ini. Betul apa betul? Bicara tentang puasa, apa sih puasa itu? Puasa mengandung arti, menurut bahasa, puasa mengandung arti yaitu menahan. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, intinya adalah kita tidak hanya menahan rasa haus dan lapar saja, tapi banyak yang harus kita tahan, seperti hal-hal yang membatalkan puasa. Kita juga harus menahan rasa marah, kita juga harus menahan rasa kesal. Bahkan kita harus bisa menahan untuk tidak berkata-kata buruk atau tidak membicarakan orang lain dan lain sebagainya yang bisa melunturkan atau mengurangi pahala kita. Dan yang paling terpenting dan paling utama, puasa akan menjadikan diri kita itu jadi manusia yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku SDNBJ 4 yang dirahmati oleh Allah, bicara bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa. Sebagaimana telah Allah terangkan dalam suratnya, dalam firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran, kewajiban kita untuk berpuasa ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Surat di atas menerangkan bahwa puasa itu wajib bagi umat Islam. Allah memerintahkan semuanya orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa.
Tidak ada alasan sama sekali untuk kita tidak berpuasa. Atau alasan kita merasa capek, alasan nggak kuat, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa selagi kita mampu berpuasa. Kalau sudah berpuasa, berarti kita sudah bertakwa kepada Allah dan sudah beriman kepada Allah. Tetapi jika orang yang tidak melakukan puasa, dia dikatakan orang yang tidak beriman. Bahkan mungkin bisa saja orang itu dikatakan tidak bertakwa. Selain itu, puasa hukumnya wajib kita lakukan agar menimbulkan sikap takwa. Puasa pun memiliki hikmah dalam menjalankannya. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih hikmah dari puasa itu? Nah, dengarkan baik-baik. Hikmah puasa antara lain, yang pertama, puasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah momentum yang tepat buat kita meningkatkan keimanan kita yang banyak. Banyak-banyaklah melakukan ibadah. Banyak-banyaklah melakukan amal-amal yang baik. Jangan pernah tinggalkan sholat. Perbaiki sholat kita di bulan ini. Sehingga di bulan-bulan berikutnya kita akan lebih bertakwa lagi. Dan lebih disiplin lagi dalam sholat kita. Amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di bulan puasa ini sehingga mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih disiplin waktu. Oke, kita dapat rasakan bagaimana kita disiplin waktunya ketika kita harus bangun sahur, ketika kita harus sholat tepat waktu, ketika kita harus menahan diri kita, sehingga kita bisa mendisiplinkan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga, puasa juga dapat menyehatkan tubuh, sesuai dengan sabdanya Rasulullah yang mengatakan, puasalah maka kalian akan sehat. Tidak ada puasa yang sakit. Dengan puasa orang menjadi sakit, tidak ada. Bahkan dengan puasa tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Hati kita menjadi lebih tenang. Yang keempat, dengan melaksanakan puasa, kita dapat terhindar dari keinginan untuk berbuat jahat. Kita dapat mengerem diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Contohnya, kita tidak berkata, kita selalu berkata yang jujur. Kita tidak berkata bohong lagi. Tidak berkata bohong. Kenapa tidak berkata bohong? Karena ketika puasa, kita mengerem diri kita agar pahala kita tidak berkurang. Kalau melakukan berkata bohong, maka pahala kalian akan berkurang. Sehingga kita dengan berpuasa, kita melatih diri kita untuk berbicara dengan jujur. Kita melatih diri kita untuk mengerem diri kita untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kita mengerem diri kita untuk tidak membuat marah kepada orang lain. Sehingga kita menjadikan diri kita makhluk yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Yang kelima, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Dengan rasa lapar yang kita rasakan, rasa haus yang kita rasakan, cuaca yang panas, tidak bisa minum, tidak bisa makan, apa yang kita rasakan sungguh tidak enak. Sehingga tergugahlah di hati kita. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang masih kelaparan, yang ia harus membanting tulangnya untuk bisa makan di hari yang itu. Bisa saja dia tidak dapat makan pada hari itu. Kita dengan rasa ini, kita bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Tergugah hati kita untuk mau mengasihi, untuk mau menyayangi, bahkan kita dapat membantu mereka. Kita bisa menolong mereka. Itulah manfaatnya. Yang keenam,
Puasa dapat melatih kesabaran dan ketabahan. Dalam bulan puasa bukan hanya sabar dalam menunggu maghrib saja, tapi kita harus bersabar dalam berbagai hal yang walaupun kita diejek, tapi kita bisa tidak marah. Walaupun ada orang yang menghina kita, kita bisa menahan amarah kita. Kita juga bisa menahan segala macam orang yang ketika kita ingin marah, kita bisa menahan rasa marah tersebut. Jadi puasa begitu sangat bermakna untuk kita. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari puasa. Dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tetapi kalau kita melaksanakan puasa, rasa itu pasti akan muncul dalam diri kita semuanya. Siswa-siswi SDN BJ 4 yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib menjalankan puasa karena banyak sekali manfaat dan hikmah dan dari melaksanakan puasa tersebut. Semoga kita yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini dan menjadikan kita menjadi hamba yang lebih taat lagi kepada Allah, mampu menundukkan hawa nafsu, dan juga mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa-dosa kita yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya diampuni pada bulan ini, pada bulan yang penuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memperoleh kesempurnaan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup ceramah saya kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.